warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pemuji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Melisa Diah Kurniati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Program studi PPG Pendidikan IPA. NIM 22010920971889. Nomor UKG 201800089553. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah 4 Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi uji formalin pada makanan menggunakan model Problem Based Learning Kurikulum 2013. Mohon saran dan juga masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti Khalifah hadir. Sebelum Bu Mel membahas materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Mel ingin bertanya kepada kalian terkait dengan materi minggu yang lalu. Sekarang Bu Mel mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Iya, oke Mas Tata. Pembelajaran minggu yang lalu itu mempelajari tentang apa sih? Zat aditif. Iya, zat aditif. Betul sekali. Sekarang Bu Mel mau tanya sama Mbak Siti Khalifah. Untuk zat aditif itu dibagi menjadi berapa sih, Mbak? Iya, apa saja? Iya, alami dan buatan. Oke, betul sekali. Nah, sekarang selanjutnya dari alami dan buatan tersebut dibagi lagi menjadi berapa macam, Mbak Kansa? 4. Apa saja? Iya, ada pemanis, pewarna, pengawet, dan penyedap. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk semua.
Ibu? Ya, betul sekali ya. Jadi formalin itu biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Nah, sekarang Bunda mau tanya terlebih dahulu, kalau formalin itu boleh digunakan untuk mengawetkan mayat, kira-kira boleh juga nggak untuk dikonsumsi? Bunda mau tanya sama Mbak Adel. Dapat Bu, karena dapat membahayakan tubuh. Betul sekali ya, apa kata Mbak Adel. Jadi walaupun boleh untuk mengawetkan mayat, tetapi tidak boleh untuk dikonsumsi atau dalam rangka mengawetkan makanan. Oke? Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Pernahkah kamu dan keluargamu mengkonsumsi makanan yang ada di depan ini? Pernah, Bu. Oke, Bunda sekarang mau tanya ke Mas Wildan. Gambar-gambar ini ada gambar-gambar apa saja sih? Nah, Mas Wildan jawab. Yang pertama ada gambar apa, Mas? Mie. Oke, gambar yang kedua ada gambar apa, Mbak Alina? Tahu putih. Iya, Pak Putri. Selanjutnya, gambar yang ketiga ada gambar apa, Mbak Tasya? Daging ayam. Kemudian ada gambar apa lagi, Mas Arundra? Ada dua gambar apa dan apa? Bakso dan ikan asin. Iya, bakso dan ikan asin. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada kita semua. Oke, sekarang Bunda mau tanya kepada Mbak Siti Olivia. Apakah ada ciri-ciri yang aneh ketika kamu mengamati makanan-makanan yang tersaji tadi di layar LCD? Kira-kira ada nggak sesuatu yang aneh? Pernah kamu menemui di pasar sesuatu yang aneh terhadap ciri-ciri dari makanan tadi? Ada. Apa saja ciri-ciri yang aneh? Baunya ringan, Ya, terus? tahan lama, bisa dibuang kering. Ya, betul sekali ya. Jadi ada beberapa makanan
Jadi Bu Mel di sini akan sedikit membahas dari apa yang sudah kalian kerjakan di pretest. Pastilah kalian sudah memiliki gambaran terkait dengan percobaan pada pagi hari ini. Di sini pada soal pretest itu ada bacaan tentang apa sih Mbak Hansa? Ya, formalin pada ikan asin. Nah, kira-kira kalau formalin pada ikan asin itu boleh dipergunakan apa tidak sih Mbak Hansa? Iya, tidak boleh. Oleh karena itu, pada pagi hari ini salah satu bahan yang akan kita cek terkait dengan kandungan formalinnya adalah ikan asin juga. Apakah ikan asin yang akan kita uji itu mengandung formalin atau tidak? Oleh karena itu, setelah ini kita akan melakukan praktikum. Oke. Terima kasih kepada Mbak Kansa atas jawabannya. Beri tepuk tangan dong buat Mbak Kansa. Sebelum kalian melakukan praktikum, di sini Bu Mel sudah memiliki video untuk bisa kalian lihat terkait dengan penyalahgunaan formalin pada makanan. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Tapi siapa sangka kalau formalin bisa digunakan untuk salah satu gunanya dalam hal ini lingkungan. Tempat ini sudah sejak lama menggunakan formalin sebagai kawat. Lantas produksinya didistribusikan ke Jakarta dan sekitarnya. Oke, dari video yang telah kalian tonton, sebenarnya ada zat pengawet makanan yang diperbolehkan untuk digunakan. Kira-kira dari video tersebut, zat pengawet makanan yang diperbolehkan untuk mengawetkan makanan itu apa sih, Mas Abisya? Pengawet yang diperbolehkan itu natrium benzoat, Bu. Oke, betul sekali jawaban dari Mas Abisya. Sebenarnya boleh ya menggunakan zat pengawet buatan yaitu natrium benzoat. Tapi kalau formalin tadi di video tidak diperbolehkan ya. Oke, kira-kira adakah yang mau bertanya terkait dengan video yang sudah kalian tonton? Saya Bu, apa sih dampak atau bahaya penggunaan formalin dalam makanan? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Bilkis. Apa sih dampak atau bahaya yang ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi formalin? Nah, di sini Bu Mel sudah memiliki video tentang dampak atau bahaya penggunaan formalin dalam makanan. Silakan bisa kalian simak terlebih dahulu. Formalin tidak selamanya menggunakan untuk membenarkan bahan makanan atau minuman. Formalin sudah diperuntukkan untuk mengawetkan jenazah dan prosesnya aman. Olahan produk formalin ini menjadi ancaman bagi masyarakat karena formalin memiliki efek negatif pada tubuh. Dalam jangka pendek, konsumsi makanan berformalin dapat merasakan mual. Sedangkan jika dikonsumsi dalam jangka panjang, efeknya bisa sedikit berbeda gangguan kesehatan, mulai dari gangguan konsentrasi, kerusakan hati, hingga berkembangnya sel-sel kanker. Oke, Mbak Bilkis sudah jelas ya dan teman-teman semua ya terkait dengan video di depan tentang bahaya atau dampak penggunaan formalin bagi kesehatan ketika dipergunakan dalam makanan. Sudah jelas ya videonya? Apa saja sih Mbak dampak dari mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin? Monggo jawab. Dapat menyebabkan mual-mual ataupun iritasi kulit. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, bisa menyebabkan kanker. Betul sekali ya jawaban dari Mbak Bilkis bahwasanya kalau formalin dalam makanan kemudian makanan tersebut kita konsumsi nantinya akan menyebabkan mual-mual atau gangguan pencernaan, kemudian selanjutnya bisa menyebabkan iritasi kulit dan apabila dikonsumsi terus-menerus betul sekali ya akan menyebabkan kanker sesuai jawaban dari Mbak Kansa tadi ketika pretest ya. Betul sekali, beri tepuk tangan kepada kita semua. Sekarang yuk berkelompok. Apakah kalian sudah berkelompok semuanya? Sudah.
buah naga, warna makanan berubah menjadi pekat. Ini adalah beberapa hasil uji kami. Yang pertama, ada tahu putih, warna sebelum diuji berwarna ungu dan setelah diuji pudar. Jika warna memudar, itu tandanya negatif dari formalin. Yang kedua, tahu kuning, warna sebelum diuji ungu, setelah diuji pekat. Jika pekat, maka itu tandanya positif formalin. Yang ketiga, mie, warna sebelum diuji ungu, setelah diuji pudar. Bakso, sebelum diuji ungu, setelah diuji pudar. Ikan asin, sebelum diuji berwarna ungu, setelah diuji berwarna putih. Uji naga yang mengalami perubahan warna menjadi ungu setelah dibatasi ekstra perubahan naga. Ikan dan tahu kuning. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada bahan uji setelah dibatasi atau dicampuri ekstra perubahan naga? Dikarenakan reaksi yang terjadi pada aminosilasi sifat formalin yang bersifat asal benda tetap menghasilkan warna ungu pekat. Apa fungsi laluan ekstra perubahan naga dalam kegiatan uji pekat dan manfaat apa yang harus didapatkan setelah melakukan kegiatan uji pekat pada makanan yang baru saja dilakukan sebagai indikator alami untuk mendeteksi formalin. Apa dampak negatif formalin yang salah gunakan sebagai data hasil makanan tersebut menyebabkan kanker kual iritasi kulit. Temukan alternatif solusi untuk mengamankan makanan secara alami dengan menggunakan garam. Tujuannya adalah jika bahan formalin maka warnanya lebih pekat. Jika tidak mengandung formalin warnanya memudar. Bahan mengandung formalin adalah tahu kuning dan ikan asin. Sedangkan yang tidak ada bakso, bawang putih, dan keriting. Marilah kita jaga kesehatan dengan memilih makanan bebas formalin. Tujuannya adalah jika bahan mengandung formalin maka warnanya lebih pekat. Jika tidak mengandung formalin warnanya memudar. Bahan mengandung formalin adalah tahu kuning dan ikan asin. Sedangkan yang tidak ada bakso, bawang putih, dan keriting. Marilah kita jaga kesehatan dengan memilih makanan bebas formalin. Oleh karena itu kami membuat poster tentang bahaya formalin pada makanan. Periksa makanan sebelum konsumsi makanan tanpa formalin itu lebih sehat tanpa formalin. Dan makanan yang terdapat formalin adalah tahu, sayur, ayam, ikan, dan lain-lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Mbak Bilqis yang telah menyampaikan presentasinya. Marilah kita beri aplaus, kemudian silakan kalian bisa duduk di tempat masing-masing. Bu Mel mau tanya terlebih dahulu kepada kelompok dari Mas Fata. Kira-kira dari hasil pemaparan presentasi kelompoknya Mbak Bilqis sama atau tidak hasilnya Mas Fata? Ya, yang mengandung formalin apa Mas? Tahu kuning dan ikan asin. Ya, tahu kuning dan ikan asin. Sedangkan yang tidak mengandung formalin? Ya, bakso, mie, dan tahu putih. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya silahkan masing-masing kelompok bisa menempelkan poster ke depan terlebih dahulu. Oke, karena semuanya sudah selesai, marilah kita laksanakan kegiatan berikutnya, yaitu yuk post test terlebih dahulu. Sudah siap untuk post test anak-anak? Sudah. Oke, bagus. Kalau sudah siap untuk post test, silakan kalian bisa menyediakan alat tulis terlebih dahulu. Kemudian Mel akan membagikan soal post testnya.
Oke, Mbak Bilkis, silakan kamu bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya Mbak Bilkis. Kesimpulannya adalah jika bahan mengandung formalin maka warna ungunya lebih pekat. Jika tidak mengandung formalin maka warnanya mudah. Bahan mengandung formalin adalah tahu kuning dan ikan asin. Sedangkan yang tidak mengandung formalin adalah bakso, tahu putih, dan mie kering. Marilah kita menjaga kesehatan dengan memilih makanan bebas formalin. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan